A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul ulil albab. Sesungguhnya ada pelajaran bagi mereka yang berakal sehat dalam kisah-kisah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Minjang, selamat pagi saudara-saudaraku, sahabat Rusman. Kali ini pada seri kedua ya, saya akan kembali menceritakan bagaimana perjuangan Syekh Ibrahim Asmorofondi di dalam menyebarkan agama Islam. Pada seri pertama sudah saya ceritakan perjuangan beliau dari Samarkand ya menuju Champa. Jadi Samarkand itu adalah di belahan dekat Rusia sana ya. Itu adalah berada di wilayah Uzbekistan dan Kazakhstan. Sedangkan Champa itu di Asia Tenggara, jadi terbang, kalau zaman sekarang ya terbang ya, pesawat terbang maksudnya. Melewati Cina, melewati India, sampai di Vietnam Selatan, dekat Kamboja. Beliau berjuang di sana. Nah, sekarang akan saya lanjutkan berkisah mengenai perjuangan beliau bersama putra-putranya dari Champa menuju ke Nusantara. Nah, mengapa Syekh Ibrahim Asmorofondi bersikeras ya untuk meneruskan perjuangannya dari Champa menuju Nusantara atau Majapahit katakanlah. Ada beberapa hal alasan. Yang pertama bahwa pada waktu itu di Jawa Syekh Maulana Malik Ibrahim yang makamnya ada di Gresik itu baru saja kapundhut. Jadi di Jawa telah kehilangan seorang wali Allah besar. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini adalah angkatan wali tua zaman dulu ya. Wali Songo tahap 1 itu kapundhut sehingga terjadi kekosongan tokoh penyebaran agama Islam di sini, padahal perjuangan Islam di Jawa masih panjang. Maka atas saran dari para sesepuh di sini harus digantikan seorang wali muda sebagai pengganti dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jatuh pilihannya para sesepuh tingkat global ya di Turki sana. Mengapa Turki? Jadi saudara-saudaraku, waktu itu dunia Islam tingkat global itu sedang berada di bawah kekuasaan Bani Utsmaniyah. Ya, Bani Utsmaniyah yang berpusat di Turki, Kesultanan Turki. Jadi semua terkendali atas prakarsa dari pusat kerajaan sana. Kan Bani Utsmaniyah itu berkuasa hampir 6 abad ya. Setelah berhasil meruntuhkan Bani Abbasiyah. Jadi di dunia Islam itu setelah Kanjeng Nabi digantikan oleh para sahabat, Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali itu yang terakhir Ali, lalu berkuasalah Bani Umayyah. Bani Umayyah ini berkuasa sekitar hampir 2 abad. Tolong kalau ingatan saya ini salah diluruskan oleh teman-teman di kolom komentar. Bani Umayyah inilah yang telah membunuh cucu Nabi ya di peristiwa Karbala itu ya di Irak itu. Setelah Bani Umayyah yang berkuasa hampir 2 abad, maka muncullah kemudian Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini sekitar hampir 6 abad. Bayangkan 6 abad. Majapahit saja dari abad 13 ya, akhir 13
sampai dengan abad pertengahan atau abad akhir 15. Jadi tidak sampai 3 abad. Ini Bani Abbasiyah 6 abad, 600 tahun. Lalu itu pun bisa diruntuhkan oleh Bani Utsmaniyah yang ada di Turki ini. Jadi saat itu kembali pada masa Syekh Ibrahim Masmorokondi, itu masa-masa terkendali oleh Bani Utsmaniyah yang ada di Turki. Jadi perjuangan Syekh Ibrahim Masmorokondi itu dikendalikan oleh Bani Utsmaniyah, termasuk saat beliau bersama rombongan putra-putranya itu ke Palembang. Di Jawa, setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim Kabundut atau wafat di Gresik itu, penggantinya jatuh itu pada putra Syekh Ibrahim Masmorokondi yang bernama Ali Rahmatullah. Jadi putra yang nomor 2 itu dipandang lebih cakap. Akhirnya Syekh Ibrahim Masmorokondi terpicu untuk mengantarkan putranya. Faktor yang kedua, di Majapahit telah ada adik ipar dari Syekh Ibrahim, yaitu adiknya Dewi Condrowulan yang bernama Dewi Dworowati, atau ada yang menyebut Anorowati. Itu telah dinikahi oleh Pangeran Kertawijaya. Kertawijaya itu adiknya Prabu Suhita dari Majapahit. Itu menikah dengan Dewi Dworowati dan kemudian tinggal di Majapahit. Jadi ada pintu masuk untuk mendapatkan simpati bagi Ali Rahmatullah untuk berjuang di Jawa, di Majapahit. Dari faktor itulah maka Syekh Ibrahim kemudian bertekad untuk mengantarkan putranya Ali Rahmatullah ke Majapahit untuk meneruskan perjuangan penyebaran agama Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan mengendarai atau menumpang pada sebuah perahu besar, ya, maka Syekh Ibrahim bersama keluarganya berlayar menuju Nusantara. Di dalam kapal itu antara lain ada Syekh Ibrahim sendiri, lalu putranya yang nomor 1 Ali Murtado, nomor 2 Ali Rahmatullah, telah menjadi Sunan Ampel itu, ya. Dan kemudian ada keponakannya yang bernama Ali Abu Hurairah atau Abu Hurairah, itu keponakan, dan ditambah beberapa kerabat. Namun oleh para sesepuh global, ya, sesepuh di Turki dan Samarkand sana, disarankan kepada Syekh Ibrahim untuk sebelum ke Pulau Jawa, ini mampir dulu ke Palembang, ke Sumatera. Mengapa Palembang? Pertama, di Palembang itu kesempatan untuk menyebarkan agama Islam itu sangat besar, karena Palembang dulu ada kerajaan Sriwijaya, itu adalah kerajaan Buddha meninggalan Shailendra. Jadi agama Buddha waktu itu masih berkembang cukup banyak di Palembang. Dan kemudian ada Adipati Arya Damar. Arya Damar itu adalah saudaranya Prabu Suhita. Ya, pernah adik dari Prabu Suhita yang dulu ditugaskan untuk menjadi adipati di Palembang dengan tujuan merebut kembali daerah-daerah yang lepas dari Majapahit setelah Perang Paregreg. Di sana ada Arya Damar ini hatinya lebih terbuka, ya. Jadi tingkat moderatnya untuk menerima agama lain itu lebih terbuka, walaupun beliau waktu itu masih beragama Buddha Hindu, ya. Nah, akhirnya Syekh Ibrahim bersama rombongan berlayar menuju Palembang. Di sana bertemu dengan Arya Damar,
Dan Arya Damar ternyata benar terbuka sekali, welcome terhadap rombongan Syekh Asmoro Kondi. Mereka berkenalan sampai sekitar 12 tahun ya di Palembang itu. Dan Arya Damar berhasil masuk Islam, ya, masuk Islam dengan merubah nama menjadi Arya Abdullah atau Arya Dilah. Dan kemudian membantu Arya Damar mengislamkan daerah-daerah yang beragama Buddha di wilayah Sumatera Selatan. Nah itu sampai 12 tahun, dan kemudian waktu itu menjelang pemberangkatan Syekh Asmoro Kondi ke Pulau Jawa, itu di Majapahit sudah berganti pimpinan. Dari Ratu Suhita yang tidak punya putra karena kapundhut wafat, akhirnya bergeser kepada adiknya, yaitu Prabu Kertawijaya. Nah, ini suaminya, bibinya Ali Rahmatullah ya, suaminya Dewi Dwarawati tadi. Ada yang menyebut Anorowati, ada yang menyebut Murdaningrum ya, Dewi Murdaningrum dan sebagainya. Pada waktu itu saudara-saudaraku, sekitar tahun 1448 ya, di istana sedang terjadi gonjang-ganjing sedikit karena Prabu Kertawijaya itu ternyata mempunyai selir yang cantik, selir baru cantik berasal dari Cina, dan sedang mengandung waktu itu. Sedang mengandung, jadi rasa kasih sayang kepada selir yang baru cantik ini, Prabu Kertawijaya merasa lebih sangat menyayangi. Akhirnya selaku permaisuri Dewi Dwarawati tadi merasa disisihkan sehingga terjadi perselisihan dan menuntut agar selir tersebut segera diungsikan, ya, diungsikan dari lingkungan istana. Nah, ini Dewi Dwarawati selaku permaisuri menuntut demikian kepada Prabu Kertawijaya. Akhirnya diambil jalan tengah oleh Prabu Kertawijaya bahwa selir tersebut kemudian diungsikan ke kakaknya, yaitu Arya Damar, ke Palembang. Sekitar tahun 1449 ya, awal. Itu selir yang sedang mengandung tadi dititipkan ke Palembang kepada saudaranya yaitu Arya Damar. Diterima oleh Arya Damar, dan pada sekitar awal 1450, selir itu kemudian melahirkan yang kemudian diberi nama bayi itu Arya Jimbun, kelak menjadi Raden Patah itu ya, sekitar 1450 awal. Nah, tibalah saatnya Syekh Ibrahim Asmoro Kondi merasa bahwa perjuangannya di Palembang sudah cukup, dan dia merasa misinya untuk pergi ke Majapahit harus segera direalisasikan. Akhirnya beliau berpamit kepada Arya Damar untuk melanjutkan perjalanannya ke Majapahit. Tapi oleh Arya Damar yang sangat mengetahui situasi Jawa saat itu, berpesan agar Syekh Ibrahim sebelum ke Majapahit mampir dulu ke Tuban. Di Tuban ada seorang adipati yang bernama Arya Teja. Jadi Arya Teja itu dulu adalah Panglima Laut Majapahit yang kemudian ditugaskan oleh Prabu Suhita untuk menjadi Syekh Bandar Pelabuhan Kambang Putih. Ya, kemudian ternyata di Tuban Syekh Abdurrahman itu yang akhirnya menjadi Arya Teja berhasil mengislamkan Tuban, diambil menantu dan bahkan menjadi adipati di Tuban. Arya Damar berharap nanti dengan pertolongan atau dengan jembatan sosok Arya Teja inilah, adipati Tuban inilah, maka
Syekh Abdurrahman dan Ali rahmatullah akan lebih mudah bisa diterima di hadapan Prabu Kertawijaya. Karena Arya Damar tahu sekali bagaimana karakter Kertawijaya, bagaimana karakter almarhum Ratu Suwita dan sebagainya. Mereka adalah bersaudara. Ternyata betul saudara-saudaraku, Syekh Ibrahim Asmorokondi ketika melihat kesibukan Pelabuhan Kambang Putih ya di Tuban, karena saat itu Kambang Putih masih banyak beraktivitas kapal-kapal besar dari seluruh dunia, Indochina, India, Cina dan sebagainya, bahkan Eropa. Maka Syekh Ibrahim Asmorokondi dan rombongan memilih tempat yang lebih aman, lebih tenang. Dipilihlah suatu tempat yang berada di timur dari Pelabuhan Kambang Putih, yaitu tempat di Gisik Harjo. Jadi dulu konon pantai Palang itu ya, yang ada di Palang itu sangat lebar ya, menjorok ke laut, makanya disebut Gisik Harjo. Akhirnya beliau bersama rombongan mesanggah di tempat Gisik Harjo itu, baru kemudian setelah tenang beberapa hari kemudian sowan menghadap kepada Adipati Aryateja. Diterimalah Syekh Abdurrahman ini karena sudah menerima kabar dari Arya Damar, maka Aryateja begitu terbuka menyambut kehadiran Syekh Ibrahim Asmorokondi. Jadi mereka sahabat, mereka sangat bersahabat. Dan bahkan Syekh Ibrahim Asmorokondi kemudian berkenan untuk membantu menguatkan agama Islam di wilayah Tuban. Dan Tuban sudah beragama Islam sejak Aryateja ya. Akhirnya tempat itulah yang sekarang kita kenal sebagai makam Asmorokondi yang letaknya di Desa Gisik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, di sebelah timur kota. Nah, itulah saudara-saudaraku, bagaimana kisah selanjutnya. Apakah Syekh Asmorokondi berhasil menghadap Raja Majapahit? Dan bagaimana ceritanya Ali rahmatullah kemudian menjadi Sunan Ampel? Bagaimana langkah-langkah yang ditempuhnya? Maka kita lanjutkan pada seri ketiga. Jangan lupa untuk senantiasa menyimak kisah tentang perjuangan Ibrahim Asmorokondi dan Ali rahmatullah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di seri ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.